tim penyidik menetapkan saudari CA yang menjabat sebagai RM FT. Bagaimana sih Bang awal mulanya kasus Bank BUMN cabang Pringsewu ini terbongkar, serta bagaimana sih Bang kronologisnya? Kita ingin tahu jelas nih. Kerugian yang dialami sebesar 17 miliar 900. Modus yang dilakukan oleh tersangka Hari ini kita bertemu dengan Bapak Aspitsus, Asisten Pidana Khusus. Saya Basa Putra melaporkan dari Kejaksaan Tinggi Lampung, dan saat ini kita bersama dengan Bapak Armen Wijaya selaku Aspitsus Kejati Lampung. Apa kabar Bang? alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin bisa disapa Bang, pemirsa Tribuners dimanapun berada. Oke. Tabi pun salam sehat selalu untuk pemirsa Tribun Lampung dimanapun berada. Oke, alhamdulillah kita diberi waktu untuk Bapak Armen kita wawancara secara khusus. Bang, kita ketahui bahwasannya saat ini sudah ditetapkan tersangka salah satu pegawai di salah satu bank BUMN di Pringsewu ya Bang ya. Nah, kita ingin tahu nih Bang, terkait bagaimana sih Bang awal mulanya kasus Bank BUMN cabang Pringsewu ini terbongkar, serta bagaimana sih Bang kronologisnya? Kita ingin tahu jelas nih Bang. Oke, Ya. terima kasih. Tentunya kami mendapatkan laporan, ya. Terus setelah laporan ini kami terima, kemudian kami tindak lanjuti dan membuat telahan oleh tim. Selanjutnya karena laporan tersebut ada indikasi, kemudian kami membuat sprint untuk dilakukan penyelidikan. Dalam proses penyelidikan, pemeriksaan dan permintaan keterangan yang dilakukan oleh tim penyelidik, di situ tim menemukan adanya peristiwa pidana. Selanjutnya, atas hasil tim penyelidik, kemudian kami tingkatkan status penyelidikan menjadi ke penyidikan. Kemudian kami mengeluarkan surat perintah penyidikan, dan alhamdulillah dengan proses pemeriksaan saksi, dan kami telah membuat terang tindak pidana dan telah menemukan tersangka atas nama yang berinisial saudari CA yang bekerja di salah satu bank BUMN yang ada di Pringsewu. Nah Bang, selanjutnya saat ini sudah berapa tersangka sih Bang dalam kasus tersebut Bang? Ya, terima kasih. Tentunya ini akan berkembang. Untuk saat ini tim penyidik hasil dari eksposan itu kami menetapkan satu, ya, terlebih dahulu. Nanti berdasarkan dan perkembangan yang ada nanti, kita akan melihat apakah nanti akan ada tersangka baru dalam perkara tersebut. Nah kemudian Bang, berapa nasabah yang mengalami kerugian dari kasus tersebut Bang? Tentunya kalau nasabah untuk saat ini yang menjadi kerugian ini menjadi tanggung jawab Bank BUMN tersebut, yaitu Bank BRI, yang tentunya terhadap penggunaan dana yang dilakukan oleh tersangka tanpa sepengetahuan pemiliknya, tentunya ini menjadi tanggung jawab bank itu sendiri. Jadi yang mengalami kerugian yaitu Bank BUMN itu sendiri yang harus melakukan penggantian terhadap dana nasabah. Nah Bang, berikutnya Bang, modus apa yang digunakan pelaku atau tersangka ini untuk menguras dana nasabah nih Bang? Bisa dijelaskan Bang? Ya, oke. Terima kasih. Modus yang dilakukan oleh tersangka dengan melakukan penarikan dana tabungan deposito yang dimiliki oleh nasabah tanpa sepengetahuan nasabah itu sendiri, kemudian
yang bersangkutan mengelola dana deposito tersebut dan juga melakukan pembelanjaan fiktif pada mesin edisi. Kemudian juga mengajukan pinjaman cash kolateral, yaitu dengan jaminan tunai, ini fiktif, dengan menggunakan anggaran yang ada atau dana nasabah yang ada di bank BUMN di Pringsewu itu sendiri, sehingga dikelola dari tahun 2001 yang kami lakukan penyidikan sampai dengan tahun 2025. Nah, kemudian berlanjut Bang, berapa banyak sih Bang kerugian negara yang ditimbulkan dan sudah berapa rupiah yang dikembalikan tersangka kepada negara nih Bang? Ya, terima kasih. Tentunya dalam penyidikan yang kami lakukan ya berdasarkan penghitungan dari audit terhadap kerugian keuangan negara, ini kerugian yang dialami sebesar 17 miliar 960 juta rupiah. Dalam hal tindakan penyidik melakukan penggeledahan di beberapa tempat, ini alhamdulillah membuahkan hasil, setidaknya bisa mengurangi memberikan pemulihan kerugian keuangan negara itu lebih kurang yang sudah tim sita berdasarkan aset-aset yang ada dan estimasi yang telah dihitung oleh tim itu lebih kurang 3,7 miliar. 3,7 miliar ini nanti pasca putusan akan dikurangi dengan kerugian keuangan negara. Tapi tim tidak hanya sebatas aset yang sudah disita saja, tapi akan melakukan pelacakan aset sehingga pemulihan kerugian keuangan negara tersebut dapat secara utuh dikembalikan. Bang, kalau untuk lebih spesifik terhadap tersangka yang sudah kita tetapkan ini, pasal berapa sih Bang yang dipersangkakan pada tersangka tersebut Bang? Ya, pasal yang diterapkan oleh penyidik dalam penanganan perkara tersebut yaitu pasal 2, kemudian pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Nah Bang, banyak pertanyaan juga dari masyarakat terhadap kasus tersebut. Nah, apakah nanti akan ada tersangka lainnya Bang? Dan bagaimana sih kelanjutan kasus tersebut Bang? Ya, tentunya penanganan perkara tersebut tetap berjalan dan tim penyidik tetap bekerja. Kita akan melihat nanti hasil proses penyidikan tersebut terus berkembang, apakah nanti ada penambahan tersangka baru terhadap penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik dalam perkara tersebut. Dan tidak kemungkinan pasti akan ada tersangka baru Bang yang ketika itu sudah terbukti ya Bang ya? Ya, tadi saya sampaikan tim masih bekerja, kemungkinan nanti seandainya ada tersangka baru akan kami konfirmasikan dan kami informasikan kepada teman-teman media. Nah Bang, kasus ini kan kita lihat mengapa kasus ini terungkap setelah sekian lama Bang? Pelaku beroperasi dan dana yang terkuras sampai puluhan miliar ya Bang? Ya inilah namanya dengan modus operandi ya. Modus operandi ini yang dilakukan oleh yang bersangkutan gali lubang tutup lubang, dari rekening ini pindah ke rekening ini, nasabah ini ke nasabah ini, sehingga pada saat dilakukan audit baru diketahui adanya kebocoran di sini. Nah, dalam hal inilah kita tim penyidik pada bidang Pitsus Kejaksaan Tinggi Lampung melakukan penyelidikan kemudian penyidikan sehingga kita temukan adanya peristiwa
pidana dan tim menetapkan dalam penyidikan perkara tersebut sudah menemukan tersangkanya. Nah Bang, mungkin pertanyaan mengakhiri pertanyaan ini Bang. Nah, Kejaksaan Tinggi Lampung, terutamanya Aspidsus ini Bang, bidang pidana khusus, apa nih Bang imbauan kepada masyarakat, seperti apa Bang dalam kasus ini Bang? Ya, tentunya kami menghimbau juga pada masyarakat terhadap para nasabah tidak usah khawatir atau takut terhadap penyimpanan uang atau melakukan penyimpanan di beberapa bank juga. Ini bukan merupakan suatu kesalahan murni yang dilakukan oleh pihak perbankan, tapi ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh oknum yang bekerja di suatu bank, khususnya di Bank BUMN yang berada di Pringsewu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bang Armen atas kesibukannya hari ini. Mungkin kita akhiri. Terima kasih pemirsa Tribuners dimanapun berada. Salam sehat selalu dan kita akhiri kepada pemirsa Tribuners Bang. Terima kasih buat Tribun Lampung. Kami sampaikan salam bahagia selalu untuk pemirsa Tribun dimanapun berada. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidang Kitsus Kejati Lampung menetapkan Kepala Marketing Bank BUMN Cabang Pringsewu CND sebagai tersangka. Aspidsus Kejati Lampung, Armen Wijaya mengatakan tersangka melakukan transaksi hingga 17 miliar tanpa diketahui oleh nasabah. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana nasabah PT Bank BRI Kantor Cabang Pringsewu periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Rangkaian kegiatan penyidikan antara lain melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 40 orang, melakukan penyitaan, pemeriksaan ahli, dan tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Maka tim penyidik pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung setelah memperoleh 2 alat bukti yang cukup, tim penyidik menetapkan saudari CA yang menjabat sebagai RM FT pada kantor BRI cabang Pringsewu sebagai tersangka. Dan nilai taksiran aset yang berhasil diperoleh dalam perkara ini sebesar lebih kurang 3.709.711,39 rupiah. Penyidikan tersangka CA pada hari ini telah dilakukan penahanan di tingkat penyidikan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 21 Juli 2025 sampai dengan 9 Agustus tahun 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Bandar Lampung, terkhusus dalam rangka menyambut Hari Bakti Adiaksa tanggal 22 Juli 2025. Kejaksaan Tinggi Lampung siap untuk melayani seluruh masyarakat Lampung dengan melakukan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan. Demikian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.